Kristus, malam hari ini kita tetap mau mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita tetap meminta Roh Kudus untuk memenuhi setiap hidup kita. Roh Kudus, tuntun kami. Tanpa Roh-Mu kami lemah, Tuhan. Jemaat-Mu haus akan Engkau, Tuhan Yesus. Roh Allah yang penuhi kami. Makasih Yesus. Makasih Yesus. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan
kami Tuhan, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus penuhi kami. Kami haus akan firman-Mu, kami haus akan lawatan-Mu, Yesus. Haleluya, 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 Yesus, kami manggil nama-Mu, Yesus. Kami memanggil nama-Mu, Allah yang Maha Kuasa, Yesus. Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami haus akan Engkau Tuhan. Roh Kudus menjamah kami, Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Makasih Yesus. Makasih. Membebaskan hidup yang
Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapa di surga, inilah kerinduan kami. Kami rindu hidup kami boleh menyatakan kemuliaan dan kebesaran-Mu. Sebab itu kami rindu hidup kami Engkau pimpin ya Roh Kudus. Sehingga hari-hari yang kami jalani, waktu-waktu yang Kau percayakan atas hidup kami memuliakan Engkau Tuhan. Kembali kami mau dengar firman-Mu, kami lebih dalam lagi mau memahami betapa besar, betapa hebat, betapa luar biasanya karya-Mu ya Roh Kudus. Sehingga kami akan rindu terus di bawah untuk menikmati, mengalami secara pribadi bagaimana karya-Mu di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami hendak renungkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. 9 hari sudah kita lewati setelah kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan kalau besok kita akan memperingati hari Pentakosta, hari yang ke-50. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ada satu pesan yang disampaikan bahwa Dia akan menyertai kita sampai di kesudahan. Dan malam hari ini kembali kita akan belajar betapa besar, betapa hebat, betapa luar biasanya karya Roh Kudus dalam hidup kita semua. Saya akan menyambung renungan kemarin tentang karya Roh Kudus. Saya akan mengajak kembali membuka Alkitab di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ayat 16 sampai 18 saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saya ulangi, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bagaimana karya Roh Kudus bagi orang percaya. Saudara dan saya memiliki waktu yang sama. 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan juga 30 hari dalam sebulan, 12 bulan dalam setahun, atau 365 hari dalam setahun. Ketika kita berjalan sepanjang tahun harian kita jalani, banyak hal tentunya yang terjadi atas hidup kita. Dan masing-masing beda permasalahannya, masing-masing beda persoalannya. Tetapi kita melihat juga bagaimana meresponi setiap permasalahan itu beda juga tanggapannya. Ada yang hari-hari dijalani dengan penuh ketakutan, ada hari-hari dijalani dengan penuh kekecewaan, tapi ada juga hari-hari yang dijalani dengan penuh ketenangan, penuh dengan kekuatan. Nah, persoalannya kita sebagai anak Tuhan ada di posisi yang mana? Tapi lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dikatakan bahwa Yesus minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain dengan satu maksud dikatakan di situ, supaya Roh Kudus menyertai kamu selama-lamanya. Di bagian terakhir dikatakan Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
Hal pertama yang saya ingin ajak kita memahami ayat firman Tuhan ini, bahwa Roh Kudus itu akan menemani kita dalam menjalani kehidupan ini. Sekali lagi, Roh Kudus akan menemani kita dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Nah, pertanyaannya, sadar enggak kita? Merasakan enggak kita, saudara? Karena begini, ketika kita ini mengimani dan meyakini tentang kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita, walaupun kondisi kita sulit, walaupun kondisi kita ini penuh dengan pergumulan, kita akan dimampukan karena Dia menyertai kita. Dia menolong kita. Dia memberi kekuatan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak kali kita seringkali merasa aku tidak mampu jalani hidup ini. Tetapi mari kita ingat, mari kita renungkan firman Tuhan ini, bahwa Dia, Roh Kudus itu, Dia akan diam di dalam kita dan Dia akan menemani, menolong, memberi support, kekuatan kepada kita. Dan ketika kita meyakini bahkan memiliki pengalaman bersama Roh Kudus dalam hidup ini, seharusnya kita tidak akan pernah mengalami yang namanya ketakutan. Seharusnya kita tidak pernah mengalami yang namanya kekecewaan di dalam jalani hidup ini. Bahkan hari-hari yang kita jalani, sekalipun kita penuh dengan tantangan persoalan, kita akan tetap bisa bersyukur dan jalani hidup ini dengan ketenangan. Kenapa? Karena Dia, Roh Kudus, menemani kehidupan kita. Hal yang kedua, selain Roh Kudus itu menemani perjalanan kehidupan kita, kan dikatakan tadi juga Dia tidak membiarkan kita, meninggalkan kita seorang yang yatim piatu. Dia akan membela kita, Dia akan menemani, membimbing kita. Hal yang kedua, kita akan baca dalam Yohanes pasal 14 di ayat ke-26. Dikatakan begini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Hal yang kedua, karya Roh Kudus malam hari ini saya ingin mengajak kita memahami bahwa Roh Kudus itu memberi penghiburan. Kita akan dihiburkan. Kalau Roh Kudus memberi penghiburan, seharusnya tidak pantas kita sebagai orang percaya mengalami yang namanya kesusahan, bahkan sampai berlarut-larut. Roh Kudus itu akan sebagai penasehat kita. Roh Kudus akan membimbing kita. Dengan bahasa yang sederhana saya katakan, Roh Kudus itu sebagai penasehat, bahkan juga sebagai konselor. Apa yang terjadi hari ini, saya melihat kebutuhan yang mendesak sebetulnya bukan masalah kebutuhan tentang jasmani. Tapi banyak hari-hari ini orang itu stres, orang itu tidak tenang hidupnya. Dan orang yang jiwanya tidak tenang itu butuh yang namanya konselor. Untuk dikonseling, untuk diberi arahan bagaimana mereka akan mendapatkan solusi dalam setiap persoalan yang ada ini. Dan di sini Roh Kudus memberikan tawaran, bahkan menjadikan kita sebagai konselornya. Kita sebagai Roh Kudus sebagai konselor hidup kita, Roh Kudus sebagai penasehat hidup kita. Dan kalau kita ini hidup dengan didampingi, dengan dipimpin, dengan ada arahan bahkan penasehat daripada penasihat agung lewat Roh Kudus ini, seharusnya hidup kita akan mengalami yang namanya keamanan. Bapak Ibu Saudara, keamanan itu sebuah kebutuhan bagi seorang hidup. Rasa aman, rasa nyaman itu sebuah kebutuhan. Apalah artinya kita memiliki banyak harta, banyak kekayaan. Tapi kita tidak merasa nyaman. Kita tidak aman, saudara. Nah, Roh Kudus ini menawarkan, Roh Kudus ini memberi solusi dalam kehidupan kita. Dia akan menjadi penghibur kita. Dia akan yaitu yang mengajarkan kita segala sesuatu dan mengingatkan kita akan semua yang telah Tuhan katakan dalam hidup kita. Adakah engkau sudah merasakan rasa aman dan nyaman ketika Roh Kudus ada dalam kehidupanmu? Dialah penasihat, dialah konselor kita. Hal yang ketiga,
Saya mengajak Bapak Ibu buka dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 26, demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Hal yang ketiga ini karya Roh Kudus ini. Roh Kudus itu berdoa untuk kita kepada Bapa di surga. Roh Kudus itu menolong kita. Roh Kudus itu ikut yaitu mengatakan keluhan-keluhan dalam hidup kita, saudara. Sekali lagi, semua pernah mengalami yang namanya tekanan hidup. Tidak peduli orang itu orang Kristen, orang percaya atau orang yang tidak percaya, pernah yang namanya mengalami tekanan hidup. Tapi yang membedakan orang yang tidak kenal Tuhan itu ketika mengalami tekanan hidup dia gampang stres. Dia akhirnya yaitu merasa berat jalan hidup ini. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan dan menempatkan Roh Kudus yang ngerti keluhan-keluhan kita, yang ikut membantu berdoa kepada Bapa, orang itu tidak akan mengalami kesulitan atau tekanan hidup itu tidak mempengaruhi keadaan hidupnya sehingga mereka galau bahkan stres. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika saya mengalami satu persoalan yang begitu besar, saudara, dan ketika saya ini berdoa kepada Tuhan, rasanya saya sulit untuk berdoa kepada Bapa. Tapi saya mempunyai pengalaman bagaimana Roh Kudus itu memimpin saya untuk mengutarakan keluhan-keluhan saya. Untuk mengatakan sesuatu kepada Bapa sehingga ayat ini dikatakan mengatakan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya tidak pernah merasakan, loh ini apa maksudnya? Ketika saya mengutarakan keluhan kepada Bapa, bahasa saya tidak teratur. Tapi Roh Kudus yang memimpin saya. Roh Kudus yang mengutarakan itu. Dan ketika itu sudah selesai, saya merasakan yang namanya kedamaian, saudara. Adakah kau punya pengalaman seperti itu dalam hidupmu? Ketika tekanan persoalan datang, Roh Kudus itu akan menolong engkau berdoa. Roh Kudus itu akan membawa engkau berdoa, menyampaikan keluhan-keluhanmu kepada Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin sementara Bapak Ibu mendengarkan renungan ini, Bapak Ibu mulai bertanya, loh mana? Saya kok tidak pernah mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu. Saya tidak pernah mengalami bagaimana Roh Kudus sebagai penolong yang menolong saya. Roh Kudus yang menasihati saya, Roh Kudus yang menghibur saya, Roh Kudus yang membantu keluhan-keluhan saya. Hidup saya kok terasa berat. Yuk kita buka ayat bagian awal sebelum janji disampaikan. Saya ingin mengajak membuka di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kelima. Di awal perikop dikatakan begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ternyata 3 poin yang sudah saya sampaikan tadi, bahkan juga mulai kemarin, itu akan kita alami, itu akan menjadi pengalaman kita pribadi ketika kita sudah memenuhi persyaratan yang Yesus sampaikan. Apa itu dikatakan di situ? Jikalau saudara dan saya mengasihi Yesus dan menuruti akan segala perintahnya. Jadi begini Bapak Ibu, kita akan mengalami karya Roh Kudus ketika kita memiliki sikap hati yang benar, yaitu mengasihi Dia. Di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 30 saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Bagaimana sih kita mengasihi Tuhan dengan benar itu? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kata segenap ini berarti menempatkan Tuhan pada skala prioritas utama dalam hidup ini. Tuhan menjadi tempat yang utama dalam hidup ini. Jadi kalau kita sudah lama atau berapa kali kita katakan, Tuhan aku mengasihi Engkau Tuhan.
Tapi kalau kita belum menempatkan Tuhan menjadi prioritas utama dalam hidup ini, itu bukan mengasihi Tuhan yang sebenarnya. Dikatakan ketika kita ini mengasihi Tuhan, maka maka kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi ngomong mengasihi itu terlalu gampang. Tapi orang yang mengasihi ini yaitu orang yang menuruti perintah-perintah Tuhan. Loh, saya aktif ke gereja. Aktif ke gereja, rajin berdoa, Tuhan itu senang sekali. Tapi kalau rajin ke gereja, tidak menuruti firman Tuhan, ketika menuruti perintah Tuhan, ketika ada di keluarga, ada di pekerjaan, ada di masyarakat, maka kesetiaan ke gereja itu pun menjadi sia-sia. Kembali, untuk kita menikmati karya Roh Kudus, maka kita harus mengasihi Tuhan. Dan untuk mengasihi Tuhan, bukti kita mengasihi Tuhan, kita itu menuruti semua perintah-perintah Tuhan. Mengasihi Tuhan itu berarti memberi segenap keberadaan hidup kita untuk dikuasai dan dipimpin oleh Tuhan. Sekali lagi, mengasihi Tuhan itu menyerahkan segenap hidup kita, memberikan segenap hidup kita untuk dikuasai dan dipimpin oleh Roh Tuhan. Termasuk pikiran kita. Pikiran kita harus dikuasai oleh Tuhan. Dan pikiran yang dikuasai oleh Tuhan adalah pikiran-pikiran yang memuliakan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu dia akan berjalan bersama Tuhan setiap hari. Hari-hari yang dijalaninya adalah dia berusaha bagaimana menyenangkan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang mengasihi Tuhan itu tunduk kepada kehendaknya. Berapa kali kita ini ngengkel ya. Kita memaksakan kehendak kita. Orang yang mengasihi Tuhan itu tidak pernah memaksakan kehendaknya. Dia tunduk dengan kehendak Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu taat melakukan firman Tuhan, bahkan memegang janjinya Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu rela dididik, rela dibentuk oleh Tuhan. Banyak kali kita ketika ditegur oleh Tuhan, ketika firman Tuhan mengarahkan, kita pura-pura tidak dengar, saudara. Itu bukan orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu orang yang menuruti firman Tuhan. Jadi, untuk kita menikmati karya Roh Kudus, mengalami karya Roh Kudus, maka syaratnya kita mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan itu dibuktikan dengan melakukan firman Tuhan. Dalam pikirannya, dalam perkataannya, dalam tindakannya, dalam hari-harinya. Sehingga hidupnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan Roh Kudus akan menolong kita. Namun ketika kita ini berjalan sendiri, bahasa Jawanya sak karepe dhewe. Bagaimana mungkin karya Roh Kudus kita alami? Malam hari ini lewat kebenaran firman Tuhan ini, yuk kita terus belajar, saudara. Karena firman Tuhan juga katakan begini dalam Matius pasal 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Tuhan Yesus memberkati. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, teranglah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku. Inilah kerinduan kami Tuhan. Roh Allah yang hidup pulih. Pimpin kami Roh Kudus, pulihkan kehidupan kami.
atasku, memulihkan kuasa-Mu, memuaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjernihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, membenarkan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapa di surga, terima kasih buat firman Allah. Ajari kami terus belajar memahami firman-Mu, dan bawa kami ya Roh Kudus untuk kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Ajari kami Tuhan, bukan sekedar kami menjadi pengikut Engkau, tetapi kami memiliki sikap hati yang mengasihi Engkau lebih sungguh. Mengasihi bukan dalam perkataan, mengasihi juga ditindaklanjuti dengan sebuah tindakan. Ajari kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam pikiran kami, memiliki pikiran Kristus. Hari-hari kami jalani, kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Ajari kami menundukkan kehendak kami dan tunduk dengan kehendak-Mu Tuhan. Ketika kami melakukan firman-Mu, itulah menjadi bukti bahwa kami mengasihi Engkau. Ketika kami sudah mengasihi Engkau dengan tindak lanjut melakukan firman-Mu, kami rindu ya Roh Kudus, Engkau sebagai penolong kami yang akan menuntun hari-hari kehidupan kami. Engkau yang menjadi penghibur kami, sebagai penasehat, sebagai konselor kami. Dan Engkau lah yang akan menolong kami, menyampaikan keluhan-keluhan hati kami kepada Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami terus memiliki sikap hati yang benar. Berdoa buat umat ketebusan-Mu, jemaat Tuhan dimanapun berada, yang hari-hari ini mengalami kesulitan persoalan. Ajari kami tetap fokus melakukan kehendak-Mu Tuhan. Karena kami terlalu yakin ketika umat-Mu melakukan kehendak-Mu, percaya kepada-Mu, melakukan firman-Mu, Engkau akan pimpin kami, Engkau akan beri kekuatan kepada kami, bahkan Engkau akan berikan solusi dalam setiap persoalan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan malam hari ini. Kami ucap syukur dan terlalu yakin Roh Kudus yang sudah akan memampukan kami, menolong, memberkati kami. Kami naikkan doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.